Halo, bertemu lagi dengan saya Miss Brigit. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini adalah hukum yang berkaitan dengan zat cair, di mana bunyinya seperti ini. Benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas seberat zat cair yang didesak oleh benda itu. Nah, hukum Archimedes ini dapat dirumuskan Fa akan sama dengan berat benda di udara dikurang dengan berat benda di dalam zat cair. Nah, ketika benda mengalami gaya ke atas, maka beratnya akan sama dengan zat cair yang didesak oleh benda itu. Nah, jika kita mengetahui volume benda yang tercelup, maka gaya apungnya atau gaya ke atasnya dapat dihitung dengan Fa sama dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Nah, ketika benda dicelupkan ke dalam zat cair, ya baik seluruhnya atau sebagian, maka benda itu akan mengalami hal-hal berikut ini: mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, ketika dia mengalami keadaan mengapung, maka gaya ke atasnya itu akan lebih besar dari berat benda. Nah, karena gaya ke atasnya lebih besar, makanya dia bisa mengapung posisinya. Dan berat jenis benda lebih kecil dari berat jenis zat cair. Nah, posisi yang kedua adalah melayang. Nah, ketika melayang, gaya apungnya atau gaya ke atasnya itu akan sama dengan berat benda. Ya. Nah, berat jenisnya sama dengan berat jenis zat cair. Oke, berat jenis benda sama dengan berat jenis zat cair. Nah, ketika pada posisi tenggelam, kalau tenggelam berarti gaya ke atasnya itu akan lebih kecil dari berat benda, dan berat jenis benda lebih besar daripada berat jenis zat cair. Nah, dari ketiga kemungkinan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berupa kapal selam, kapal laut, galangan kapal, dan balon udara. Nah, kalau kamu tahu, kapal selam itu bisa mengalami 3 hal yang tadi, bisa tenggelam, bisa melayang, dan terapung. Nah, kalau kapal laut ya yang kamu sering lihat di laut itu, dia posisinya terapung, padahal dia terbuat dari besi, tapi dia bisa terapung. Nah, hal ini disebabkan karena berat bendanya atau berat si kapalnya itu lebih kecil dari gaya ke atasnya, makanya dia bisa terapung. Nah, sama halnya dengan balon udara ya, balon udara juga bisa terapung di udara. Nah, itu dikarenakan berat balon udara lebih kecil dari gaya ke atasnya. Nah, dari rumus yang tadi kita lihat, kita bisa aplikasikan ke dalam contoh soal berikut. Kita lihat di sini ya. Sebuah balok berukuran 0,2 meter dikali 0,1 meter dan 0,3 meter digantung vertikal pada usutas kawat ringan.
Tentukan gaya apung pada balok ketika balok itu dicelupkan seluruhnya dalam minyak. Nah, ini adalah massa jenis minyak sebesar 800 kg per M⁻3. Kemudian yang B, dicelupkan 3/4 bagian dalam air dengan besar massa jenis air 1000 kg per M⁻3. Oke. Nah, kalau kita dapat soal seperti ini, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama mencari volume benda. Oke, berarti 0,2 dikali 0,1 dikali 0,3. Jawabannya adalah M⁻3. Ya, 0,1 dikali 0,2 dikali 0,3 itu hasilnya akan sama dengan 0,006 meter pangkat 3. Nah, pertanyaan yang A itu tercelup seluruhnya di minyak dengan massa jenis minyak atau massa jenis cairnya adalah 800 kg per M⁻3. Nah, sehingga rumus yang kita gunakan adalah FA sama dengan Rho A dikali G dikali V volume benda yang tercelup. Kita akan masukkan angkanya ya. Berarti FA akan sama dengan 800 kg per M⁻3 dikali 10 Newton per kilogram dikali 0,006 meter pangkat 3. Oke, kita lihat di sini ternyata ada satuan yang sama. Kalau ada satuan yang sama bisa kita coret seperti ini, kilogram dengan kilogram, meter pangkat 3 dengan meter pangkat 3. Yuk kita kalikan. 800 dikali 1000 itu adalah 8000 Newton dikali 0,006. Nah, di belakang koma ini ya itu ada 3 angka, sehingga ketika dikalikan 8000 ya, ini nolnya kalau bisa kita hilangkan, berarti kita ambil 0, 3 angka 0 ini dari 8000 dan kita coret dengan angka di belakang koma ini. Nah, sekarang tinggal 8 dikalikan 6, hasilnya adalah 48 Newton. Sehingga ketika dicelupkan ke dalam minyak seluruhnya, dia akan memperoleh gaya ke atas atau gaya apung sebesar 48 Newton. Oke, kita akan ke soal berikutnya ya, ke pertanyaan berikutnya. Percelup 3/4 bagian di air. Nah, tadi Rho airnya adalah 1000 ya, kilogram per M⁻3. Oke, rumusnya sama kayak yang tadi. Berarti FA sama dengan 1000 kilogram per M⁻3 dikali 10 Newton per kilogram dikali 3/4 ya, dikali 0,006 meter pangkat 3. Oke, nah sama seperti yang tadi, kalau ada satuan yang sama ya kita bisa hilangkan, coret ya, meter dengan meter, kilogram dengan kilogram. Oke, baik, kita kalikan ya. 1000 dikali 10 itu adalah 10.000 kali 3/4
dikali 0,006 Newton. Sama seperti yang tadi, kita coret 3 nolnya. Ini juga tinggal 10 kali 3 dikali 6 itu akan sama dengan 180 per 4 Newton. 180 dibagi 4 itu hasilnya adalah 45 Newton. Sehingga benda yang tercelup di dalam air 3/4 bagian akan memperoleh daya ke atas sebesar 45 Newton. Oke, semoga kalian paham bagaimana cara menyelesaikan soal yang tadi. Kita akan lihat soal berikutnya, contoh soal berikutnya. Nah, Miss punya soal seperti ini. Sebuah benda bermasa jenis 1200 kg per meter PK3 terapung pada cat cair seperti gambar di bawah ini. Jika benda A tercelup 4/5 bagian, maka massa jenis cat cair tersebut adalah. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, rumus yang kalian gunakan adalah yang ini. Rho cat cair dibagi rho benda akan sama dengan volume benda dibagi volume benda yang tercelup. Oke, kita akan tuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut ya. Massa jenis benda itu sebesar 1200 kg per M pangkat 3. Nah, ketika bendanya belum tercelup, itu besarnya benda, besar volume benda adalah kita anggap sebagai satu utuh ya. Nah, tapi dia tercelup ke dalam air atau ke dalam cat cair sebesar 4/5 bagian. Nah, yang ditanya dalam soal adalah volume massa jenis cat cairnya berapa besarnya. Oke, kita udah dapat. Oke, kita tuliskan ya. Massa jenis cat cair dibagi massa jenis benda kan sama dengan volume benda dibagi volume benda yang tercelup. Kita masukkan yang diketahui ya. Massa jenis cat cair dibagi 1200, tadi massa jenis bendanya 1200 ya, kilogram per M pangkat 3 sama dengan volume benda yang belum tercelup pastinya masih utuh yaitu 1. Nah, dan tercelup 4/5 bagian. Oke, kita akan sekalikan silang ya. Nah, kalau seperti ini bisa kita tulis seperti ini. Massa jenis cat cair per 1200 kg per M pangkat 3 sama dengan 5/4. Oke, kita kali silang ya. Berarti rho cat cair sama dengan, nah 1200 nya dikalikan 5 ya, berarti 1200 kg per M pangkat 3 dikali 5/4. Oke, kita lihat ya di sini 1200 dibagi 4 itu hasilnya adalah 300. 300 dikalikan 5 hasilnya adalah 1500 kg per M pangkat 3. Nah, ini adalah massa jenis cat cairnya. Demikian cara pengerjaan dari contoh soal yang saya sampaikan. Semoga kalian dapat lebih memahaminya. Oke, terima kasih.